Sebuah malapetaka besar akan segera terjadi pada seseorang yang selama ini jahat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono, teman-teman. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, teman-teman. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini tayangan ini sebagai acuan ya di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini tayangan ini hanya sebagai hiburan semata, teman-teman. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya, teman-teman. Bagi kita semua dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Tema kita untuk readingan kali ini ya, teman-teman, adalah sebuah malapetaka besar akan segera terjadi pada seseorang yang selama ini jahat padamu. Oke, di sini kartu sudah aku shuffle, kemudian aku akan langsung mulai mencoba melihat dan menarik energinya teman-teman dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada kartu yang pertama di sini ada The Moon. Nah, hadirnya kartu pertama ini jika aku fokuskan terhadap kondisi kehidupan seseorang yang selama ini jahat kepadamu, teman-teman. Ya, aku melihat di sini ada sebuah ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang sedang melanda dia nih. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya teman-teman? Kenapa saat ini dia tuh sedang merasa ketakutan, ya, sedang merasakan ya benar-benar kecemasan lah yang sangat luar biasa teman-teman. Ya, nanti kita akan lihat teman-teman faktor-faktor apa yang menyebabkan dia kok bisa sampai segitu takutnya ya teman-teman. Nah, yang jelas memang di fase ini seakan-akan itu ada sebuah karma ya, ada sebuah karma yang sedang menghantui ini ya. Oke, kemudian kita akan lihat dari kartu berikutnya deh. Nah, pada kartu yang kedua di sini ada Knight of Pentacle teman-teman ataupun Kesatria Koin. Jika aku fokuskan energi kartu kedua ini terhadap energi kamu teman-teman ya. Ini ada kaitannya ya, memang benar adanya teman-teman. Ketakutan dan kecemasan kekhawatirannya dia ini teman-teman ternyata karena pencapaian kamu, karena kesuksesan kamu. Seperti itu teman-teman ya. Kamu lebih sukses, kamu lebih berhasil dari dia. Ini cukup membuat dia ngerasa apa ya, perbuatan yang dilakukan selama ini mungkin terhadap kamu tuh sia-sia. Ya, perbuatan-perbuatan apa yang mungkin selama ini dia selalu saja menjahati kamu, menzalimi kamu gitu teman-teman ya. Berusaha melakukan segala hal lah pokoknya. Namanya juga orang tidak suka, namanya juga orang benci ya teman-teman. Pastinya segala cara dia lakukan gitu sih. Ya ternyata dengan kamu di sini makin lebih sukses, makin lebih berhasil, maka ini dia takut banget ya. Dia semakin takut. Dia semakin takut, dia semakin khawatir gitu sih ya. Mungkin ya itu tadi, kalau orang-orang yang suka mempersulit kehidupan orang lain, urusan orang lain, maka kehidupan dia bakal dipersulit oleh Allah teman-teman, oleh Tuhan ya teman-teman. Seperti itu sih. Dan seseorang yang dipersulit seperti kamu teman-teman di sini ya, kehidupan kamu akan semakin lebih baik. Itu malah jalan pintu rezeki kamu akan terus terbuka lebar. Kemudian pada kartu yang ketiga di sini ada Ace of Cups. Nah, hadirnya kartu ketiga ini teman-teman, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah keberkahan ya. Keberkahan-keberkahan di dalam kehidupan kamu yang memang cukup nyata. Keberkahan ini juga melambangkan tentang sebuah keberuntungan, tentang sebuah kelancaran dan juga kelimpahan teman-teman ya. Baik kelimpahan materi, rezeki, ya, kesehatan, semua di dalam segala aspek. Pokoknya kalau aku lihat sih sangat positif banget ya teman-teman. Mungkin ini bisa jadi kamu akan bisa lebih kaya ya seperti itu. Ya hingga ini juga membuat dia semakin takut cemas ya teman-teman. Ya melihat kamu sangat iri banget lah gitu. Oke, next. Pada kartu yang keempat di sini ada Page of Cups teman-teman. Nah, lagi dan lagi ya ini terkait dengan energi kamu teman-teman, yang dimana aku melihat di sini ada sebuah pencapaian loh teman-teman ya. Sebuah pencapaian dan sebuah penaklukan. Nah, sebuah pencapaian dan penaklukan di sini ya. Ini mungkin terkait dengan bisnis, usaha, pekerjaan ya teman-teman. Kamu yang akan menghasilkan adanya apa ya, prospek yang bagus lah. Mungkin di dalam bisnis itu bakal prospeknya bagus ke depan gitu ya. Mungkin penaklukan di sini sebuah tantangan ini ya, ini terkait dengan orang-orang yang jahat padamu selama ini teman-teman. Orang-orang yang jahat kepadamu teman-teman akan menerima karmanya sendiri ya, akan menerimanya karma sendiri. Karena dengan kamu lebih sukses dan berhasil ini saja, ini sudah membuat dia itu seakan-akan seperti kebakaran jenggot
ya, yang membuat dia tuh seakan-akan semakin kepanasan banget, teman-teman. Gitu. Oke, kemudian pada kartu yang berikutnya di sini ada Ace of Swords. Nah, hadirnya kartu kelima ini, teman-teman, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, yang menjelaskan bahwasannya memang kalau aku katakan sih kamu selama ini ya sudah berjuang mati-matian ya. Kamu berjuang mati-matian yang pertama untuk bisa berhasil, untuk bisa sukses, untuk terlepas dari orang-orang yang jahat pada kamu, teman-teman. Ya, mungkin untuk menunjukkan kepada mereka. Ya, mungkin selama ini mereka selalu saja menjengkali kehidupan kamu. Ya, selalu saja memandang kamu sebelah mata ataupun yang lainnya, teman-teman. Ya, namanya juga orang jahat, orang yang iri, orang yang dengki, seperti itu. Nah, dengan kamu berusaha untuk melakukan hal-hal yang terbaik, teman-teman, sehingga memang usaha ikhtiar kerja keras kamu ya nggak bakal sia-sia gitu. Di sini aku melihat ada sebuah pencapaian terbesar kamu, teman-teman. Ya mungkin inilah sebuah pencapaian terbesar itu menyangkut tentang bisnis dan usaha ya, ataupun pekerjaan, teman-teman. Mungkin ada kenaikan jabatan karir ya, teman-teman. Oke, yang akan membuat kondisi keuangan kamu tentunya akan terus mengalami peningkatan yang sangat tajam banget. Oke. Kemudian pada kartu berikutnya di sini ada 3 cangkir. Nah, hadirnya kartu ke-6 ini, teman-teman, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah pencapaian bersama nih, kesuksesan bersama nih. Ya seakan-akan nanti apa ya, teman-teman ya, kamu akan bertemu dengan orang-orang baik. Kamu akan bertemu dengan orang-orang yang tepat jika kemarin masalah-masalah yang kamu hadapi karena kamu bertemu dengan orang-orang yang gak tepat, orang-orang yang toksik, sehingga bukannya kamu sukses berhasil, teman-teman, malah semakin terbebani ya dengan berbagai masalah-masalah gitu loh yang gak ada habisnya. Tetapi di saat kamu bertemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang tepat, inilah teman-teman yang akan membuat kehidupan kamu akan terus mengalami peningkatan ya. Kemudian di sini ada Queen of Cups ya. Aku melihat di sini kehidupan kamu akan semakin makmur loh. Kehidupan kamu akan semakin mapan, teman-teman, dan berkelimpahan materi pastinya. Oke. Nah, oke. Di sini aku sudah punya 3 kartu. Kemudian teman-teman di sini ada Six of Wands ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwasanya kamu berhasil menunjukkan. Kamu sudah berhasil banget menunjukkan kepada orang-orang yang ini, yang jahat padamu, teman-teman. Ya, seakan-akan mereka tuh iri banget melihat kamu sukses, melihat kamu berhasil, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada The Devil, ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, teman-teman, seperti ada sebuah malapetaka, ya. Seperti ada sebuah malapetaka besar yang akan terjadi terhadap seseorang yang jahat padamu. Apa? Satu contoh, orang yang jahat padamu selama ini selalu memfitnah kamu. Maka fitnah yang mungkin dia lontarkan, dia lakukan, ya, agar kehidupan kamu menjadi bermasalah ternyata tidak berdampak. Ya, ataupun ini kembali membal gitu loh. Membal kepada mereka. Ya, kembali kepada mereka, kepada dia, teman-teman. Ini malapetakannya. Dia akan malu sendiri nantinya. Di saat mungkin ketemu dengan kamu dan bahkan terhadap orang lain. Orang-orang pada takut untuk mendekat dengan dia gitu loh, teman-teman. Karena orang ini toksik banget. Ya. Kemudian yang kedua, jika dia mungkin mengirimkan black magic ataupun guna-guna santet ya, teman-teman, ya itu juga perbuatan jahat pastinya ya, dan bahkan jahat banget. Maka ya dia akan terbelenggu sendiri nih dengan kekuatannya sendiri, teman-teman. Dia yang akan jika dia ingin berniat untuk menumbalkan kamu, maka dia yang akan menjadi tumbalnya sendiri. Dia ataupun keluarganya, teman-teman. Ini juga malapetaka besar. Ya, seperti itu, teman-teman. Oke, kemudian di sini ada 5 cangkir. Ya, ini sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah penyesalan sebenarnya. Tetapi penyesalan-penyesalan di sini ya sebenarnya sih masih bisa diperbaiki ya, teman-teman. Karena Tuhan Allah itu Maha Pemaaf, ya. Sebesar apapun kesalahan-kesalahan yang dilakukan, ya, selagi masih hidup, teman-teman, inilah kesempatan untuk memperbaiki segala sesuatunya. Ya, tidak ada yang tidak mungkin kalau semua orang bisa menjadi baik ya. Karena harus ada hal-hal yang memang apa ya, membuat dia sadar gitu loh. Sehingga dia akan bisa meninggalkan hal-hal buruk di dalam kehidupannya. Semoga saja memang dia sadar ya, teman-teman. Tetapi jika dia tidak sadar nantinya, ya, ini kehidupan dia bakal benar-benar ada malapetaka besar deh. Ya, mungkin dia bakal kehilangan anggota keluarganya atau dia sendiri, teman-teman ya, ataupun hal-hal besar lainnya. Dan jika kamu bertanya,
siapa sosok seseorang yang jahat kepadamu teman-teman selama ini. Dan oke, mungkin dari kartu ini coba aku lihat ya teman-teman, menarik beberapa energi sih ya. Nah, energi yang pertama di sini, dia adalah seseorang yang pernah kamu tolong, kamu bantu sebelumnya. Itu, teman-teman ya. Baik mungkin dia adalah teman kamu sendiri ataupun keluarga kamu sendiri. Itu yang aku lihat, teman-teman. Oke, mungkin demikian ya readingan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.